Suara ibu kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Dengar, Bu. Kalau kedengeran, acungin jempolnya. Dengar? Oke. Ntar ya, nunggu yang lain ya. Baru berapa orang ini? Sama kau terang kembali tertentang dalam baru. Yang sudah masuk, ketik di chatnya nama, kelas, terus hadir. Nah, absen dulu ya, tulis sekali lagi di chat. Nama, kelas, terus hadir. Misalkan Vineta 82 hadir. Tulis di chatnya ya. Oke, ya pintar. Lanjut. Inggris. Iya lah. Oke, yang baru masuk, ketik absen di chat ya, nama, kelas, hadir. Yang baru gabung, ketik di chatnya nama, kelas, hadir. Molly, rambutnya udah gondrong tuh, dipotong. Molly Zidan, rambutnya udah gondrong. Zikri juga nih tuh, rambutnya udah panjang, tuh, potong rambutnya. Tuh, kayak Marcelino loh, cakep tuh. Rambutnya rapi. Oh, rapi juga rapi tuh rambutnya tuh.
Atala videonya mana? Atala nggak kelihatan mukanya. Saya nggak gondrong. Aisyah, Syawalia videonya nggak kelihatan. Syawalia videonya mana? Aisyah mana videonya? Tasya, Abdullah Bahar. Atala. Atala udah gondrong banget tuh rambutnya itu. Bentar ya, nunggu yang lain dulu ya. Iya, Bu.
Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mudah-mudahan yang hadir di Zoom hari ini sehat-sehat semua ya. Sehat semua ya. Coba acungin jempolnya. Sehat semua. Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke. Sehat. Oke, perhatikan materi berikut. Ini masih tentang relasi dan fungsi ya. Oke, memahami bentuk penyajian relasi. Relasi dalam matematika berarti hubungan. Misalkan Raihan sama ceweknya ada relasi. Relasinya apa? Teman misalkan gitu ya, atau pacar. Nah, itu disebut dengan relasi. Jadi dalam matematika itu relasi namanya, hubungan. Untuk menyatakan hubungan antara anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya, dua himpunan dapat dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Gitu ya. Misalkan antara ibu dengan kalian. Nah, hubungannya sebagai apa? Murid dengan guru, gitu ya. Relasi antara dua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan tiga cara. Pertama, diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram kartesius. Nah, pertama dengan diagram panah. Diagram panah adalah cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contoh. Nah, sebenarnya ini udah Ibu bahas ya, Ibu ulang lagi. Contoh. Raihan, jangan dicoret-coret sayang. Ada 4 anak. Edi, Budi, Susi, dan Wati. Mereka diminta untuk menyebutkan buah kesukaan mereka. Nah, Edi sukanya buah melon. Kemudian Budi suka buah mangga. Susi suka buah apel. Wati suka buah melon dan jeruk. Nah, si Wati ini sukanya 2 ya, melon sama jeruk. Dari hasil uraian tersebut terdapat 2 buah himpunan. Himpunan pertama itu himpunan nama anak, tadi ya, nama-nama anak. Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan nama buah, kita sebut himpunan B. Nah, jadi seperti ini. Kita tulis di himpunan A itu nama-nama anaknya. Pertama siapa tadi? Edi, kemudian Budi, kemudian ada Susi, kemudian ada Wati. Di himpunan B itu ada buah-buahan yang tadi dia sukai ya. Ada apel, kemudian melon, mangga, jeruk. Nah, diagram panah itu menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B dengan tanda panah. Tadi Edi sukanya sama melon, jadi dari Edi kita kasih panah ke melon. Kemudian Budi sukanya apa tadi? Mangga. Kita hubungkan Budi dengan buah mangga, kasih panah ke mangga. Kemudian Susi sukanya apa? Apel. Kita hubungkan Susi dengan apel. Kemudian Wati itu suka 2 buah, jadi panahnya 2. Tadi suka buah melon dan suka buah jeruk. Jadi Wati kita hubungkan pertama dengan buah melon dulu, kemudian kita hubungkan dengan buah jeruk. Ini disebutnya dengan diagram panah. Jadi himpunan A
Masa sih? Ada kebaca. Coba. Jadi hubungannya atau relasinya adalah suka buah-buahan gitu ya, menyukai. Berikutnya, kelihatan kan PowerPoint-nya? Raihan kelihatan nggak PowerPoint-nya? Yang Ibu ini, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, lanjut. Himpunan pasangan berurutan. Selain menggunakan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Caranya adalah dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Tadi Ibu ulang lagi ya. Edi sukanya buah melon, Budi suka buah mangga, Susi suka buah apel, Wati suka 2 buah tadi ya, melon sama jeruk. Nah, seperti ini pasangan berurutannya. Kita buat kurung kurawa dulu. Terus kita buat tanda kurung. Kita sebutkan dulu satu-satu. Tadi Edi sukanya melon. Jadi Edi, koma, melon. Terus koma lagi. Ada tanda kurung lagi. Yang kedua siapa tadi? Budi. Budi sukanya mangga. Jadi Budi, koma, mangga. Yang berikutnya adalah Susi. Susi sukanya apel. Jadi Susi, koma, apel. Nah, karena Wati sukanya 2, jadi tanda kurungnya kita tulis 2 kali ya. Wati, pertama suka jeruk, jadi Wati, koma, jeruk. Kemudian Wati suka melon juga, jadi Wati, koma, melon. Tutup kurawa. Itu pasangan berurutan. Ya. Misalkan pasangan berurutannya siapa? Vineta sama Raihan, suka sama Raihan misalkan. Jadi Vineta, koma, Raihan misalkan. Ya. Terus, jadi relasi antara 2 himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y. Dengan X, kalau ada lambang E seperti itu adalah anggota himpunan gitu ya, A. Dan Y anggota himpunan B. Lanjut, diagram Kartesius menyatakan relasi antara 2 himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dapat dituliskan dalam bentuk titik-titik. Contohnya masih yang tadi ya. Sekali lagi, apa? Dava, kok dicoret sayang? Jangan dicoret. Omelin aja Bu, omelin. Oke, sekali lagi yang baru masuk, silakan ketik di chatnya nama kelas sama tulis hadir, gitu ya. Nama kelas terus hadir. Dava itu jangan dicoret-coret ya. Terus lanjut. Nah ini diagram Kartesiusnya. Sebenarnya sudah pernah diajarin ya, Kartesius itu ada 2 sumbu, yaitu sumbu. Oh ini dia ikut-ikutan, coret-coret. Lihat-lihat. Ada sumbu ke samping, ya mendatar, ada sumbu yang tegak lurus ke atas. Ya. Atau di diagram Kartesius itu ini sumbu X-nya, yang ke atas sumbu Y-nya. Nah, sumbu X-nya kita tulis himpunan A, yaitu nama-nama anaknya ya. Tadi nama anaknya siapa aja? Ada Edi, Budi, Susi, sama Wati. Nah, sedangkan yang tegak lurus ke atas kita tulis nama buah-buahan yang dia sukai. Ya. Yang dia sukai itu ada jeruk, mangga, melon, sama apel. Nah, kita hubungkan. Tadi Edi sukanya apa? Sukanya melon. Kita tarik ke atas pas di buah melon. Kasih titik di sini, ya. Artinya Edi suka buah melon. Terus Budi sukanya apa? Budi sukanya mangga. Kita tarik dari Budi, kemudian hubungkan dengan mangga. Kasih titik di sini. Artinya Budi suka buah mangga. Kemudian Susi sukanya apa? Sukanya buah apel. Kita tarik ke atas. Pas di buah apel kasih titik di sini. Jadi Susi suka buah apel. Nah, yang terakhir Wati suka 2 buah tadi ya.
Pertama kita hubungkan dengan jeruk. Wati sukanya jeruk sama melon. Buah. Jadi ini disebutnya diagram Cartesius. Kita ganti ininya, tulis aja apa anggota himpunannya, ke atas juga anggota himpunannya apa. Oke, berikut fungsi. Kalau tadi relasi ya. Fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi si A ini harus dipasangkan dengan himpunan B masing-masing satu. Artinya kalau dalam kehidupan sehari-hari fungsi ini tidak boleh selingkuh. Harus milih satu aja pasangannya. Paham ya? Kalau relasi tadi boleh milih dua. Seperti Wati tadi ya, sukanya buah apa tadi? Jeruk sama nih. Kalau relasi boleh milih dua, jeruk sama melon misalkan. Pasangannya ya. Boleh pasangannya dua. Tapi kalau fungsi tidak boleh pasangannya lebih dari dua. Gitu ya bedanya ya. Sekali lagi kalau relasi boleh milih dua anggota A-nya, tapi kalau fungsi tidak boleh milih lebih dari dua. Jadi semua anggota himpunan A merupakan daerah asal disebut dengan domain. Ingat ya kemarin ya. Domain. Domain itu daerah asal. Nah, sedangkan himpunan B, himpunan yang kedua disebutnya daerah kawan atau disebut dengan kodomain. Nah, sedangkan hasil dari dihubungkan pemetaannya disebutnya dengan rank. Tulisannya range, rank ya. Sama seperti relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk bisa diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram Cartesius. Ciri-cirinya, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Jadi harus ada anggotanya ya. Nggak boleh kosong, harus ada anggotanya. Pasangan setiap anggota himpunan A, nah tidak boleh lebih dari satu. Seperti tadi Ibu bilang ya, pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan di himpunan B. Jadi harus ada pasangannya. Himpunan A itu semuanya harus ada pasangan, tidak boleh enggak. Anggota himpunan B boleh tidak memiliki pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Kalau A, pasangannya tidak boleh lebih dari satu, tapi kalau yang B boleh lebih dari satu. Contoh seperti ini. Nih, ini fungsinya pakai diagram panah ya. Nih, ini himpunan A anggotanya 2, 4, dan 8. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, 4, dan 8. Himpunan A semuanya harus punya pasangan. Tapi kalau himpunan B boleh tidak punya pasangan. Paham ya? Himpunan A semuanya harus berpasangan. Tapi kalau himpunan B boleh tidak berpasangan. Tadi ada yang disebut domain. Domain itu apa? Daerah asal atau himpunan yang pertama. Dan ini himpunan A contohnya ya. Domainnya apa? 2, 4, 8. Jadi ditulisnya seperti ini. Domain adalah A sama dengan kurung kurawak 2, 4, dan 8. Kodomain. Kodomain itu daerah himpunan yang kedua. Atau di sini himpunan B. Anggotanya apa saja? 1, 2, 4, dan 8. Jadi kita tuliskan. Di kodomainnya itu sekali lagi himpunan yang kedua. Atau di sini himpunan B. Sama dengan kurung kurawak 1, 2, 4, dan 8. Nah, yang terakhir, rank. Rank itu daerah hasil. Daerah hasil itu adalah anggota himpunan B yang dipilih oleh himpunan A.
Tadi yang dipasangkan dengan himpunan A apa saja? 1, 2, dan 4. Sedangkan 8 tidak ada pasangannya ya. Jadi 8 tidak usah disebutkan di rank. Sekali lagi, rank itu adalah daerah hasil yang ada pasangannya. Daerah himpunan kedua yang ada pasangannya, yaitu apa? 1, 2, dan 4. Jadi ditulisnya seperti ini. 1, 2, dan 4. Contoh soal. Diketahui 2 buah himpunan, yaitu himpunan K, anggotanya 3, 4, dan 6. Kemudian himpunan L 2, 4, dan 5. Hubungan dari himpunan K ke L adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan. Nah, ini diagram panahnya. Kalau lebih kecil dari, kalau ini relasi ya. Kalau relasi, boleh tidak berpasangan. Nih, lebih kecil. 3 lebih kecil dari berapa? 4 dan 5 ya. Jadi 3-nya kita pasangkan dengan 4 dan 5. Sedangkan 4 lebih kecil dari berapa? Dari 5. 6 lebih kecil dari berapa? Enggak ada kan? Enggak ada pasangannya ya. Jadi himpunan pasangan berurutannya 3 kita pasangkan dengan 4. 3 lagi kita pasangkan dengan 5. 4 pasangannya dengan 5. Ini himpunan pasangan berurutan. Ini contoh yang kedua, menentukan domain, kodomain, dan rank. Ya, sekali lagi domain itu daerah asal. Daerah asal yang mana? Himpunan yang pertama. Daerah hasil, nah, ini harusnya daerah kawan ya. Kodomain itu daerah kawan ya. Daerah kawan itu himpunan yang kedua ya. Kemudian hasil ranknya yang ada tanda panahnya. Kita lihat domainnya atau daerah asal himpunan pertama M, anggotanya apa saja? 2, 4, 6, dan 8. Kita tuliskan. Jadi jawabannya domainnya 2, 4, 6, dan 8. Dilihat lagi ya. 2, 4, 6, dan 8. Daerah kawannya, kodomainnya apa? 2, 6, 7, dan 9. Gitu. Daerah hasilnya atau ranknya, sebentar lagi mau habis. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu ranknya hasilnya. Tugasnya, kerjakan LKS-nya. Halaman 33. LKS halaman 33. Sudah ada? Ya, Bu. Ada? Sekali lagi tugasnya LKS halaman 33 yang dikerjakan nomor 1 dan 2 aja ya. Nomor 1 dan 2. Nomor 2 bagian A, B, sama C aja. Sekali lagi LKS-nya halaman 33 nomor 1 dan 2. Nomor 2-nya A, B, sama C. D-nya tidak usah. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Paham tugasnya ya? Sudah tahu tugasnya? Paham, Bu, paham. Oke, Ibu ulang lagi ya. Tugasnya kerjakan LKS halaman 33 nomor 1 dan 2. Oke, tulis di buku tulis soal dan jawaban. Nomor 2 bagian A, B, dan C aja. D-nya tidak usah. Oke?
Bisa dipahami? Di buku tulis, setelah itu foto jawabannya. Atau langsung jawaban aja deh. Di buku tulis, langsung jawabannya aja. Ya. Setelah itu foto jawabannya, nanti kirim di link yang ada di Google Classroom ya. Oke, bisa dipahami? Bentukannya mana? Kalau sudah bisa dipahami. Sudah paham? Oke, ya. Oke, penjelasan Ibu mungkin itu aja. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Ibu tunggu nanti kiriman jawabannya di link Google Classroom. Oke? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Login lah. Aditya udah gondrong rambutnya. Login cu. Ayo cuy. Aditya Setiawan rambutnya gondrong. Rizky Ramadhani juga gondrong rambutnya. Potong. Ayo cu. Zidan. Kayak Marcelino tuh ganteng banget tuh lihat tuh. Sama Raffi Malik tuh cakep banget tuh rambutnya. Silakan dikerjakan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum nulis chat absen di Kerjain apa dah, Bu? chat tulis nama kelas hadir, oke? Login woi.